Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru hebat di seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Luh Murniasih, calon guru penggerak dari Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan berbagi elaborasi pemahaman saya terkait nilai-nilai dan peran guru penggerak pada modul 1.2. Selamat menyaksikan. Bapak Ibu Guru hebat di seluruh Indonesia. Sebagai seorang pendidik, kita memiliki yang namanya kompetensi pendidik. Kompetensi pendidik yang pertama adalah penguasaan pengetahuan profesional, yakni kita diharapkan mampu menganalisis struktur dan alur pengetahuan untuk pembelajaran, menjabarkan tahap penguasaan kompetensi murid, dan menetapkan tujuan belajar sesuai kurikulum, perkembangan murid, dan profil pelajar Indonesia. Yang kedua adalah mengembangkan profesi berkelanjutan, di mana sebagai seorang pendidik, kita dapat menunjukkan kebiasaan refleksi secara mandiri atau self-regulated learning, menunjukkan kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai kode etik, menunjukkan praktik dan kebiasaan bekerja yang berorientasi pada anak atau working with children, melakukan gotong royong pengembangan bersama dan bagi orang lain untuk menumbuhkan nilai-nilai Pancasila developing adult. Mengembangkan karir melalui partisipasi aktif dalam organisasi profesi guru atau professional development. Kompetensi pendidik yang ketiga adalah mengembangkan diri dan orang lain. Kita harus mampu menunjukkan praktik pengembangan diri yang disadari kesadaran dan kemauan pribadi atau self-regulated learning. Mengembangkan kompetensi warga sekolah untuk meningkatkan kualitas belajar murid, facilitating, coaching, and mentoring. Berpartisipasi aktif dalam organisasi profesi kepemimpinan sekolah dan komunitas lain. Kompetensi pendidik yang keempat yaitu memimpin pembelajaran. Memimpin upaya membangun lingkungan belajar yang berpusat pada murid, memimpin perencanaan dan pelaksanaan proses belajar yang berpusat pada murid, memimpin refleksi dan perbaikan kualitas proses belajar yang berpusat pada murid, dan melibatkan orang tua sebagai pendamping dan sumber belajar di sekolah. Kompetensi pendidik yang kelima adalah mempraktikkan pembelajaran profesional, di mana indikasinya adalah mengembangkan lingkungan kelas yang fasilitasi murid belajar secara aman dan nyaman, mendesain, memandu, dan merefleksikan proses belajar mengajar yang efektif, melakukan assessment, menyediakan umpan balik dan laporan belajar, melibatkan orang tua, murid, dan komunitas dalam proses belajar. Nah, Bapak Ibu Guru hebat di seluruh Indonesia, bagaimanakah peran guru penggerak dan bagaimana dampak positifnya bagi murid? Yang pertama adalah pembelajaran yang menuntun. Dengan pembelajaran yang menuntun, murid akan mampu mengembangkan kodrat dan potensinya sesuai dengan dasar yang dimilikinya. Murid mampu mengalami perubahan perilaku menjadi lebih baik dan bijaksana. Inilah yang disebut dengan well-being murid. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada murid. Murid mampu mengembangkan dan mengeksplorasi diri untuk mencapai tujuan pembelajaran. Murid menjadi aktif terlibat dalam proses pembelajaran sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Yang ketiga, pembelajaran yang menyenangkan. Murid menjadi lebih bahagia sehingga mampu belajar dengan baik. Murid belajar dengan nyaman, tidak terpaksa atau tertekan sehingga proses belajar menjadi lebih mudah. Pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu murid mampu menghargai keberagaman, murid mampu berkolaborasi dan bekerja sama dan dapat memenuhi kebutuhan setiap individu. Yang keempat adalah pembelajaran berbasis karakter. Murid memiliki karakter yang luhur dan bijaksana sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Pembelajaran yang kritis dan kreatif akan mampu menghasilkan murid yang mampu berpikir kritis dan kreatif untuk melakukan modifikasi dan pemecahan masalah. Dan pembelajaran juga harus berbasis budaya, di mana murid mampu mengenali dan menghargai kebudayaan yang dimiliki oleh daerah maupun Indonesia dan menghasilkan produk berbasis budaya.
Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, kekuatan apa yang kita miliki untuk melakukan proses pembelajaran sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak? Yang pertama adalah inovasi yang tiada henti. Kerap kali kita memiliki kekuatan untuk melakukan inovasi pembelajaran, pengembangan strategi, metode, media peraga, dan media digital. Yang kedua adalah kekuatan kita dalam menghargai keberagaman, yaitu menghadirkan pembelajaran yang tidak homogen atau berdiferensiasi dan mengaitkan pembelajaran dengan keberagaman. Yang ketiga adalah kita memiliki etos kerja yang tinggi, yaitu mengutamakan kerja nyata dengan usaha dan target yang maksimal. Selanjutnya adalah jujur dan berintegritas, yaitu mengutamakan kejujuran dan integritas dalam melakukan setiap pekerjaan. Dan tentunya belajar sepanjang hayat, yaitu memiliki kemauan untuk selalu belajar, terutama hal-hal terbarukan. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, kontribusi kekuatan tersebut terhadap peran dan nilai calon guru penggerak yang pertama adalah pembelajaran menjadi lebih bervariasi dan menarik. Murid belajar dengan menyenangkan dan bermakna, pembelajaran menjadi berpusat atau berpihak pada murid, pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid, memudahkan murid untuk memahami dan mengimplementasikan pengetahuan. Yang kedua adalah menghasilkan ekosistem atau iklim pembelajaran yang kondusif dan pluralitas. Membiasakan murid bekerja dalam kelompok kecil dan menghargai setiap perbedaan. Pembelajaran menjadi pesan yang baik dalam hal keberagaman. Yang ketiga, etos kerja yang tinggi memberikan keteladanan bagi murid untuk semangat bekerja, belajar, dan berkarya atau pantang menyerah. Etos kerja yang tinggi menjadikan tujuan dapat dicapai dengan optimal. Yang keempat, belajar sepanjang hayat untuk terus mengembangkan diri sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Kejujuran dan integritas akan menjadi fondasi karakter dan keteladanan bagi murid, munculnya pembiasaan atau habit yang baik bagi murid. Nah, pengalaman bermakna yang didapatkan dari modul pemahaman saya terhadap nilai dan peran guru penggerak adalah menghadirkan pembelajaran berbasis permainan, seperti permainan congklak elektron dalam pembelajaran kimia, materi konfigurasi elektron. Pembelajaran berbasis proyek dan masalah kontekstual, seperti pembuatan baterai buah, karbon aktif, dan lain-lain. Pembelajaran sesuai dengan minat dan potensi murid, di mana murid mampu dan bisa memilih produk atau media yang dibuat seperti poster, video, infografis, dan lain-lain. Pembelajaran dengan menekankan pada life skill dan karakter, seperti mengintegrasikan kewirausahaan dalam pembelajaran kimia atau chemo entrepreneurship. Dan terakhir adalah desain pembelajaran dalam kelompok-kelompok kecil sehingga setiap murid dapat mengambil peran masing-masing. Baiklah Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, itulah tadi sekilas pemahaman saya terkait elaborasi pemahaman modul 1.2 nilai dan peran calon guru penggerak. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak Indonesia Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.